Oke ya, belum direkam ya. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi yang disebut dengan fungsi adalah sebuah instruksi, kumpulan instruksi yang memiliki kemiripan sehingga dia bisa dikelompokkan gitu ya untuk dipergunakan nantinya. Jadi dia lebih mempermudah suatu kelompok instruksi. Jadi gampangnya pengelompokan kode lah gitu ya. Contohnya apa nih? Contohnya kita ulang lagi ya, karena saya tidak rekam ya, kita ulang lagi ya. Kita hapus dulu. Kita hapus lagi fungsi ini. Nah, tadinya kita punya, nah, saya minta Anda untuk mencetak begitu ya, mencetak nilai misalkan ya, nilai mahasiswa lah ya. Kita kasih integer misalkan namanya, ada yang namanya Budi nggak di sini? Mudah-mudahan nggak ada ya. Budi nilainya 70 misalkan. Kemudian ada Tono lah ya. Tono nilainya 68. Kemudian ada Andi. Andi nilainya 90 misalkan ya. Nah, saya minta tolong di print nilai Budi begitu ya. Jadi Anda tulis nilai Budi adalah Budi gitu ya. Masih variabel gini. Variabel kita ganti lah biar kecil ya. Apa KKN? Nilai Tono adalah 68. Nilai Andi adalah 90 gitu ya. Sorry. Andi gitu ya. Tono sama dengan Tono. Nah ini bisa kita lakukan. Jadi keluarlah nilai teman-teman Anda semua. Gitu ya. Keluarlah nilai si Andi, nilai Budi 70, nilai Tono 68, nilai Andi 90 begitu ya. Sesuai kurikulum yang ditawarkan. Enggak, maksudnya kalau ngambil tari pokoknya Iko Beko Ini ada yang bersuara nih, temannya nih. Enggak lah, itu kan Aditya Aji Pangestu. Jadi mute dulu ya Aditya ya. Nah, Aditya Aji Pangestu saya mute ya. Oke. Nah, jadi Anda bisa lihat tadi ya, ada keluar outputnya. Jadi keluarlah nilai Budi 70, nilai Tono 868, nilai Andi 90. Nah, ini fungsi ini bisa Anda permudah gitu ya. Ini kan ada perulangan di sini nih. Ada nilai Budi, ini satu, bisalah kita kelompokkan ya. Ini kan ada 2 baris nih. Nah, baris-baris ini kan sama nih, berulang. Ini sama. Sama dengan ini. Sama ya. Pokoknya juga sama nih. Nah, sama hal tiga hal yang sama ini bisa kita pindahkan menjadi suatu fungsi dia. Taruh di atas. Kita kasih namanya void ya. Void cetak nilai namanya. Nah, cetak nilai, kita kasih dia parameter ya nanti ya. Parameter string name integer value ya, dari nilainya. Dan Anda tinggal angkat saja hal-hal yang sama ini. Nah, di sini. Budi sama dengan persen %S gitu ya. Persen %S. Ini name dan value. Ya. Nah, coba kita tes di bawah sini. Cetak nilai Budi, Budi. Stringnya nggak masuk ya. Coba stringnya kecil. Maksudnya stringnya apa ya? Stringnya di sini ya. Kalau coba char tadi deh. Char name aja deh. Jangan Budi lah. Kasih kode aja lah. B ya. B, T, dan A gitu ya. Seperti tadi. Jadi karakter char name. Ini bisa dikasih char nih. Char B gitu ya.
Di oh B di sini. Nah, jadi bisa dipindah nih. Ke semua ini bisa dipindah ke atas karena dia sama. Yang sama ini kita pindahin ke atas gitu ya. Pindahin ke atas dia. Jadi kita tinggal memanggil cetak B, B dan T, T gitu ya. Kemudian A, A. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa kita pakai char dulu. Karena begini, string itu kan array of char. Jadi biar Anda tidak ribet lagi memikirkan string, kita pakai char dulu. Nanti nanti di bahasa pemrograman yang lebih tinggi, kita pakainya string banyaknya nanti. Tapi karena ini kita bahasa dasar, jadi Anda nggak usah pikirkan stringnya dulu. Pikirkan dia sebagai karakter dulu aja. Jadi karakter name gitu ya. Nanti bisa dia sebagai string nanti. Ini kan bermain char argumen ini kan string nih. Jadi dia berupa array of string gitu. Nah, seperti itu. Array of karakter. Jadi dia akan jadi string. Gitu ya. Ada pertanyaan lain lagi silakan. Silakan ada pertanyaan lain lagi terkait fungsi. Jadi tujuannya cukup jelas ya. Tujuannya untuk mempermudah atau mengelompokkan hal-hal yang sama seperti ini. Jadi Anda tidak berulang-ulang ya menulisnya ya. Bisa dengar saya semua? Bisa, Pak. Bisa ya? Pak. Ya. Pak. Jadi sudah cukup jelas ya. Jadi fungsi itu untuk mengelompokkan lah hal-hal yang sama tadi ini. Jadi Anda nggak perlu nulis panjang ini, Anda cuma cukup tulis 3 baris begitu ya. Jadi selesai lah semua permasalahan Anda tadi begitu. Nah, itu fungsi. Kemudian kalau kita bicara fungsi, nah dia bisa tanpa parameter nih. Ini namanya yang di atas ini parameter ya. Nah, ini karena ada parameter. Bisa fungsinya tidak ada parameter. Contohnya apa? Contohnya seperti ini, void cetak baris baru gitu ya. Baris baru. Nah, dia nggak ada parameter sama sekali. Dia cuma memberikan baris baru saja nih. Ini kita pindahin ke bawah sini ya. Nah, ini namanya fungsi tidak ada apa namanya parameternya. Nah, parameter itu adalah nilai atau value yang dikirim ke dalam badan fungsi itu sendiri. Jadi kalau kita bicara fungsi ya, ini adalah tipe balikannya. Ini adalah nama fungsinya. Jadi sintaks seperti itu ya. Ini balikannya. Ini nama fungsinya, cetak nilai. Kemudian di dalam kurung ya, dalam kurung buka kurung biasa, ini parameternya. Yang di dalam sini adalah parameternya. Anda bisa mengisikan beberapa parameter di sini. Contohnya char name dan nama dan value ini ya. Char name nama dan integer value itu adalah parameter. Kemudian bodinya ya, atau isi dari fungsi itu sendiri. Nah, ini yang punya parameter di sini, cetak nilai. Fungsi yang punya parameter. Ada fungsi yang cetak baris baru, dia tidak punya parameter. Kenapa? Karena dia nggak perlu. Gitu. Dia tugasnya hanya untuk mencetak baris baru. Nah, contohnya, ini contohnya. Kita cetak baris baru di sini. Cetak baris baru, gitu ya. Baru. Nah, ini Anda tinggal beginikan saja. Jadi dia bakal jalan, gitu. Huruf B. Oh, beda B-nya ya, besar. B-nya ya. Ah, iya, bentar. Nah, B-nya besar. Nah, itu dia ya. Nah, dia bakal membuat baris baru pada setelah B saja. Tapi T dan A tidak ada baris baru lagi, karena fungsinya sudah dikeluarkan dari sini ya. Gue paham ya? Nah, kita perlu... Nah, ada pertanyaan, silakan. Silakan jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Oke.
Jadi sudah ada yang namanya fungsi, saya kasih tulisan di sini ya. Fungsi tanpa parameter. Ini fungsi dengan parameter. Fungsi dengan parameter ya. Parameternya apa di sini? Ada char nama, name gitu ya, dan integer value. Ada dua parameter. Di sini nggak ada parameter. Nah, Anda tinggal panggil juga di sini. Kalau Anda mau di sini nanti ya cetak baris barunya bisa Anda tambahkan di sini. Di samping sini juga boleh ya. Nggak ada masalah ya. Nah, baru dia dapat baris baru ya. Jadi yang memisahkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain seperti bahasa Indonesia, di bahasa pemrograman itu kalau di C programming language gitu ya. Ini khusus C ya, bahasa yang lain beda lagi. Ada titik koma. Jadi kalau sudah titik koma itu berarti sudah selesai satu kalimat, satu baris instruksi lah ya. Sampai sini ada pertanyaan? Maaf Pak, ingin bertanya Pak. Silakan. Untuk sekarang printf ini kalau dihapus sudah nggak apa-apa ya Pak? Ya apa-apa? Yang mana nih? Yang sama-sama itu Pak. Yang atas ini? Ya. Nah, udah nggak apa-apa. Ini dihapus aja nih. Oke, makasih Pak. Itu tadi komentar namanya ya. Ini kalau kita jalankan, nggak ada masalah dia. Nah ini sama artinya. Jadi gini satu lagi ya, mungkin Anda saya nggak sempat saya kasih tahu nggak? Ini namanya komentar nih. Komentar di bahasa pemrograman. Jadi kalau Anda kasih di beberapa bahasa berbeda-beda ya. Ini kalau satu baris dikasih dua gini, dia bakal nggak dieksekusi nih, bakal nggak dibaca sama bahasa pemrograman, dianggap lewat gitu. Dianggap sebagai apa ya? Kalau kita di tulisan tuh mungkin di garis silang gitu ya, di tulisan Anda di garis tulisan silang itu nggak dibaca gitu ya, atau salah gitu. Itulah artinya. Jadi ini sama dengan artinya tidak dibaca nih. Anda hapus pun tidak masalah. Tidak masalah ya. Tapi ini saya hanya menunjukkan kalau ini itu tadi perubahan ya, perubahan dari dua buah instruksi yang kita pindahkan ke dalam sebuah fungsi. Ini untuk merapikan saya bilangin bawah. Silakan jika ada pertanyaan berikutnya lagi. Ada? Tidak ada. Oke. Nah, jadi sudah masuk kita berarti ya. Fungsi ada parameternya ya. Ada parameter namanya. Nah, parameter itu ada dua. Parameter passing by value dan passing by reference gitu ya. Jadi kalau kita bicara value, jadi gini, saya kasih drawing ya coba ya. Ini Anda bisa lihat pen saya nggak? Bisa lihat pen saya semua? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, sekarang kita bicara gini nih. Bicara di dalam memori ya. Di dalam memori komputer kan kita sudah belajar komputer kemarin. Di dalam memori komputer gitu ya, itu ada blok-blok memori. Nah, saat Anda menulis seperti ini, integer B sama dengan... Ya, ada pertanyaan? Silakan. Ada ya. Integer B sama dengan 70. Nah, itu di dalam memori gitu ya. Kalau kita gambarkan ya, sebuah memori begini ya. Ini blok memori. Ya. Di sini ada suatu alamat ya, alamat memori di sini. Nah, Anda tulis nih, integer B sama dengan 70. Nah, maka akan ada sebuah nilai B, gitu ya, B. Dia akan menuju ke sini. Nah, dia menuju ke sini. Isinya adalah 70, gitu ya. Nah, ini alamat memori lah ya, ini alamat bit di sini. Ini hanya komputer yang bisa merepresentasikan nih. Ini tugasnya bahasa pemrograman ya, bukan tugasnya kita nih. Ini bit. Nah, ini integer B sama dengan 70. Nah, jadi nanti Anda bisa copy nih nilai ini, cetak atau baris ini kita rubah nanti. Contohnya gini lah ya. Saya ambil notepad saya satu lagi. Ini dia. Nah, ini coba nih. Ini saya bikin kemarin nih ya. Nah, ini ada dua contoh nih. Nah, ini kita pindah di sini ya. Ini ada dua buah contoh.
Tapi agak ini ininya jadinya. Apa? Ini deh. Nah, ini sudah ya, ini kita komen dulu. Jadi nggak ada eksekusi. Nah, ini yang kita pasti sekarang. Nah, sekarang saya punya float A ya. Float A nilainya 10. Ini float A aja kita pakai. Float B nggak kita pakai. Ada nilai float A. Ada saya fungsi namanya bagi 2 nih. Bagi 2 by value ya. Jadi float A-nya saya kirim nilainya aja. Jadi kalau Anda lihat di sini, float A yang dikirim nilainya aja nih. Nilainya aja yang dikirim. Nah, jadi kalau kita bagi dengan float A 10 misalkan ya, 10 dibagi 2 hasilnya sama dengan 5 gitu ya. Tapi nilai A-nya tidak berubah. Karena yang di copy atau yang dirubah di sini adalah value-nya, value dari A. Ya, kita coba ya. Tapi kalau ya kita coba dulu deh. Jadi kita coba. Ini berbeda nilainya. Float A, OA sudah ada juga di atas ya. Nah, kita komen dulu ini. Ya. Nah, jadi di sini nilai A tadinya 10. Bagi 2 value adalah 5. Tapi nilai A-nya tetap 5. Tapi bagi 2 by reference, nilai A-nya berubah dari 5, dari 10 menjadi 5. Ya. Nah, jadi begini. Nilai A yang tadi di sini, dibaginya di sini. Ada suatu parameter lagi atau sebuah fungsi ya. Kita namakan dia fungsi bagi 2 by value di sini. Ya. Ada suatu kotak saya kasih di sini. By value lah saya kasih ya. Dia copy nilai ini. Diambil nilainya sama dia. 70 juga. Atau 10 ya. Dia sudah 10. Dibagi 2. Tapi nilai ini tetap 5 nih. Ini jangan 70 ya. Ini kita kasih 5 ya. 10 tadi ya. Sorry. 10 ya. Nah ini bagi 2 hasilnya 5. Karena dia mengcopy nilainya di sini ya. Nah gitu. Jadi saya ulang lagi ya. Ulang lagi. Hapus tulis semua nih. Cara hapusnya. Nah, tadi saya punya parameter B namanya. Saya punya parameter B. Ya. Saya punya pointer B ya. Pointer B ini isinya adalah 10. Kemudian ada function apa namanya tadi? Bagi 2 by value gitu ya. Bagi 2 by value. Itulah ya, tulisan saya jelek ya. Nah, ini dibagi sama mereka, dia ambil nilai 10 aja. Dia copy nilai 10, dimasukin ke dalam memorinya dia. Jadi ini kan memori tadi nih. Memori ini nggak diganggu, dia bikin lagi memori 1 lagi di komputer, 10, baru dibagi 2 sama dia. Nah, hasil ini adalah 5 nanti. Gitu ya. Jadi ini 10 bagi 2 hasilnya 5 gitu ya. Ini akan dihapus nantinya. Ini akan dicoret ya, saya coret di sini ya. Ini akan dicoret, dia akan berubah jadi 5 nanti. Sedangkan nilai B ini tetap 10. Itu namanya passing by value. Nilainya yang di-copy, nilai 10 ini yang di-copy ke memori yang lain. Jadi Anda bisa asumsikan memori itu sebagai sebuah apa ya? Sebuah kotak lah ya, kotak untuk menyimpan sebuah alamat begitu. Jadi nilainya yang 10-nya yang di-copy ke sini, bukan alamatnya. Sedang kuliah. Nah, ini jadi value-nya aja yang diambil, nilainya aja yang diambil, tapi referensinya tidak gitu ya. Nah, itu namanya passing by value. Jadi nilainya tetap 10 nanti ya. Jadi kita lihat tadi makanya dia kalau passing by value nilainya 10 tetap di sini, nilai A tetap 10. Padahal dia sudah dibagi tadi ya. Tapi nilainya tetap 10. Tapi jika dia passing by reference ya, ini passing by value ya. Kita hapus ya. Atau kita tambahkan di sini deh. By reference, kalau dia by reference, by ref gitu ya. Nah, ini yang diambil adalah nilai B ini. Diambilnya kopinya nilai B ini. Nilai B ini yang dibagi 2. B dibagi dengan 2. Jadi B ini yang berubah. B bagi 2 sama dengan 5. Nah, makanya nilai B-nya jadi berubah.
Nah, itu namanya passing by reference. Referensinya nih, referensi B ini yang diambil sama dia. Jadi bukan value-nya lagi. Nah, itu perbedaannya ya, passing by value dengan passing by reference. Jadi nilai A di sini bisa berubah karena dia di by reference kan di sini. Ini cara aksesnya, dia pakai dan di sini. Nah, ini kita hapus dulu biar Anda nggak bingung ya. Ini di video nanti coba Anda cek lagi deh. Nah, jadi dibagi 2 A-nya dia nilainya tidak berubah, tapi kalau di sini A-nya dirubah sama kita di sini. A-nya dirubah sama kita di sini. Gitu ya. Jadi itu perbedaan passing by value dan passing by reference. Parameter yang dikirim ya, jadi passing by value itu artinya parameter yang dikirim nilainya saja atau value-nya ya. Atau yang 10 ini yang dikirim tadi nih, yang 10 ini tadi. Di sini yang dikirim. Tapi kalau yang by reference itu referensinya yang dikirim. B-nya yang dikirim. Nah, cara aksesnya seperti ini. Nilai A-nya cuma A-nya saja. Jadi ini value nih. Value-nya doang dikirim. Tapi kalau Anda pakai dan di fungsinya parameternya pakai pointer, nah itu namanya alamatnya yang dikirim. Jadi alamatnya Anda bagi di sini. Alamatnya Anda bagi 2 di sini. Gitu ya. Ada pertanyaan silakan. Silakan jika ada pertanyaan terkait passing by value dan passing by reference. Bisa dengar saya nggak nih? Pak. Ya, silakan. Ya, Pak. Ya, Haris. Itu setelah passing by value harus pakai return, Pak. Passing by value, iya, jadi kita mengembalikan nilai di sini namanya. Kita membalikan nilai A saja. Jadi sama-sama kayak. Jadi ini bisa juga saya returnkan nilai A-nya di sini. Jadi dia yang ini ya maksudnya ya. Yang di atasnya, Pak. Yang value, ini. Pak. Ya, Ya. jadi return itu namanya mengembalikan nilai nanti. Jadi begini. Nah, sekarang tadi kan sudah passing by value ya. Jadi udah ada passing by value, passing by reference, satu lagi deh di materi Anda ini. Jadi biar semua nyambung nanti ya. Jadi ini ketepatan buat fungsi tujuan sudah saya jelaskan, ketepatan menentukan fungsi tanpa parameter sudah saya jelaskan, ketepatan memilih dan menentukan passing parameter by value sudah saya jelaskan, ketepatan menentukan passing by reference sudah saya jelaskan. Nah, sekarang ini ketepatan menentukan fungsi tanpa nilai balikan. Nah, ini nilai balikan ya. Jadi fungsi di sini ada 2 nilai balikannya, 2 tipe dia. Dia mengembalikan sesuatu begitu ya. Di sini ada mengembalikan nilai. Contohnya yang dibalikan nilai hasil bagi di sini, atau dia tidak mengembalikan nilai sama sekali. Jadi dia hanya mengeksekusi. Contohnya void di sini. Jadi ada fungsi yang dia membalikan suatu nilai, ada dia memberikan nilai lain gitu ya. Hasil dari suatu fungsi itu ada suatu hal yang diberikan gitu. Ada returnnya, ada kembaliannya, ada feedbacknya gitu ya. Tapi kalau void, dia tidak ada feedbacknya. Dia menjalankan saja perintah, nggak ada feedbacknya. Kalau dia ada float di sini ya, ada integer di depannya, ada tipe data, itu berarti ada balikannya, gitu ya. Nah, yang ditanyakan teman Anda tadi, ini return buat apa? Karena di sini tipe datanya dibalikin, karena tipe datanya float. Bisa juga sebenarnya kita bagi void di sini. Nah, ini nggak kita balikan, bisa juga sebenarnya. Nah, ini bisa juga seperti ini. Tapi di sini kan kita minta balikan di sini. Nah, jadi dia nggak mau. Makanya kita, karena kita meminta return-nya balik gitu ya, kan kita ngeprint nih. Jadi kita butuh dia balik. Nah, makanya kita kasih dia balikan tadi. Nah, kita kasih dia balikannya. Tipenya float begitu ya. Nah, baru dia bisa mengeluarkan outputnya. 5. Jadi dia butuh nilai di sini. Jadi butuh nilai. Berbeda dengan ini ya, berbeda dengan print nih, cetak baris baru ya. Cetak baris baru. Dia nggak butuh apa-apa. Cetak baris baru nih. Dia nggak butuh membalikan nilai karena printnya di dalam gitu ya. Sama juga dengan cetak nilai. Cetak nilai. Cetak nilai
apa namanya? Misalkan A ya, A, A. Nah, A, A di sini dia tidak butuh input ya. Sedangkan di sini printf-nya butuh input di sini. Feedback-nya apa begitu. Nah, feedback-nya adalah nilai balikan dari fungsi ini. Gitu ya. Jadi ada dua kembalian ya atau feedback atau return dari fungsi. Bisa dia berupa data atau dia tidak mengembalikan sama sekali, void, metode doang gitu ya, dia mengeksekusi saja tanpa nilai balikan, atau dia mengembalikan sesuatu. Nah, kasus tadi dia mengembalikan sesuatu karena dia butuh untuk sebagai input dari printnya, karena printnya akan memprint suatu nilai. Gitu. Beda kalau dia printnya sudah dalam sini ya, pada kasus ini dia nggak butuh printnya input karena nilainya sudah dikirim ke sini. Nah, jadi itu bedanya. Cukup paham yang bertanya tadi? Ya, paham, Aris? Pak. Nah, Ya, gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Terkait, ini, Pak. silakan. Ya. Oh, tadi koneksi saya kurang stabil, jadi perbedaan bagi dua by value sama bagi dua referensi itu apa Pak perbedaannya, Pak? Perbedaannya kalau Anda bagi by value, nilainya ya, inilah gampangnya. Kalau bagi by value, nilai A ini nggak berubah di dalam sini ya. Jadi selama di dalam sini, ya, kita bilang ya, nilai A tidak berubah, gitu lah bilangnya. Tapi kalau Anda passing by reference, nilai A ya, nilai A itu berubah. Berubah artinya itu begini, di dalam nilai A itu kita referensi yang ini ya, float A ini ya. Nah, kita kasihlah, jangan nilai A di sini. Ini kita kasih nilai utama lah kita kasih ya, utama misalkan begitu ya. Nah, nilai utama ini. Nah, ini yang saya reference dengan A itu nilai utama ya. Nilai utama itu berubah nantinya jadinya. Nah, itu perbedaannya. Nilai utama berubah, nilai utama tidak berubah gitu ya. Nah, ini nilai utama saya kasih lah. Biar Anda tidak bingung dengan penamaannya. Ini nilai utama. Nah, nilai utama itu nilai yang ini. Nilai yang utama sini. Kita ulang lagi ya. Passing by review dan passing by value dan passing by reference. Oke, sebentar, saya ulang lagi. Nah, jadi passing by value. Yang pertama passing by value dulu ya. Ini saya kasih garis dua nih. Ini value ya, tolong diperhatikan kembali ya, value, ini reference ya, refere gitu ya. Nah, passing by value, jadi di memori komputer itu ada alamat namanya, ini memori komputer ya. Nah, ini ada blok di memori komputer ya. Blok yang ini bisa ditunjuk suatu variabel tadi. Variabel tadi apa namanya? Utama ya, kita kasih namanya utama di sini. Utama ya, dia menunjuk ke sini. Nih, sini lagi tunjuknya. Yang pertama ini ya. Utama itu dikasih nilai 10 gitu ya. Nilai 10 di sini. Nah, jika ada fungsi ya, saya kasih namanya nama fungsinya apa tadi? Bagi 2 ya. Bagi 2 by value gitu ya. Nah, bagi 2 by value akan membuat memori baru. Dibuat memori baru sama dia. Ya, dia blok memori baru nih, dalam memori juga nih ya. Dia menunjuk ke sini. Di copy sama dia nilai ini. Nilainya saja yang di copy. Di copy nilai 10-nya. Masuk sama dia nilai 10 sini. Nah, 10 ini yang dibagi 2 sama dia. Ya. Jadi di sini berubah jadi 5 nanti. Ini berubah jadi 5. Terus ini jadi 5 nanti terakhir ya. Kalau ini sudah dibagi sama 10. Itu by value. Jadi nilai utama tidak berubah. Gitu ya. Berbeda dengan dia reference ya. Kalau dia by reference, ini blok memori yang tadi juga sama dengan ini ya, utama. Nah, ini dia menuju ke sini, nilainya 10. Nah, ada nama fungsi
bagi 2 by reference gitu ya. Dia tidak bikin memori baru, dia gunakan memori ini. Dia menunjuk ke sini. Nah, dia menunjuk ke utama sini. Utama, kamu dibagi 2 ya utama. Utamanya dibagi 2. Utamanya jadi 5. Nah, makanya berubah nilai akhirnya jika kita print. Utama yang di sini nilainya 10. Yang di sini utamanya nilainya 10. Sedangkan yang di sini utamanya nilainya 5. Nah, itu yang terjadi di sini. Kita lihat ya. Ini passing by value. Nilai utamanya nggak berubah di sini. Nilai utamanya nggak berubah, dia tetap 10. Tapi begitu dia by referensi bagi 2, nilainya tuh berubah jadi 5. Nah, ini kita komen dulu ya. Nah, ini dia ya. Jadi dia di passing by value, nilai A-nya ternyata 10 ya. Begitu di passing by value, nilai di dalam sini 5. Nilai dalam sini 5, yang dikembalikan adalah 5. Ya. Jadi dia nilai utama 5, tapi begitu dipanggil passing by value, nilainya iya 5, tapi dia mereferensi ke memori yang di bawah ya. Memori yang di sini dia referensinya ya. 5 yang di sini direferensi sama dia. Oke? Nah, memori yang di bawah sini. Nah, begitu dia berubah lagi, ya, begitu dia panggil, utamanya tetap 10, sedangkan memori yang bawahnya 5. Nah, begitu dia bagi 2 by reference, referensinya yang diambil sama dia. Referensinya yang diambil, nilainya dibagi 5, nilainya memang kembaliannya 5 di sini. Dan nilai utamanya juga berubah jadi 5. Jadi utama dari sini dan sini sudah berubah gitu ya. Pas masuk dia 10, pas dibagi dia di sini 5, dan di bawah pun nilainya juga 5 jadinya. Nah, itu perbedaannya. Nah, ada pertanyaan lagi, silakan. Gimana yang tadi bertanya, paham tidak maksudnya? Yang tadi, ya, bisa paham? Sinaga ya tadi ya? Paham, Pak. Hendrius Sinaga ya, bisa paham ya? Iya, Yang Pak. lain bisa Pak. paham? Karena ini penting ya, jadi passing by value dan passing by reference ini nanti akan berpengaruh ke jalannya program kita nanti. Sudah? Ada pertanyaan lain lagi, silakan. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Tidak ada? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke. Nah, ketepatan jadi sudah dijelaskan ya. Perbedaan balikan nilai ya. Balikan nilai juga sudah dijelaskan. Ada yang berbentuk void dan ada yang berbentuk float ya. Float atau integer atau string atau char gitu ya. Itu bisa nanti Anda. Jadi ada balikannya, ada feedbacknya berarti. Tapi kalau void dia nggak ada feedbacknya, nggak ada kembaliannya. Nah, karena si printf ini butuh input kan dia di sini. Nah, dia butuh hal yang dikembalikan dari float di sini. Jadi di return lah value-nya gitu ya. Kembalikan value-nya. Nah, jadi itu ketentuan menentukan fungsi tanpa balikan ya. Dan ketentuan menetapkan tipe data nilai balikan satu fungsi. Nah, datanya ini. Datanya ini kan sini float nih. Bisa juga Anda tentukan nanti integer. Contoh di sinilah. Ini saya ada mana dia? Nah, ini. Ini saya ada contoh juga. Nah, float Kabataku ya. Nah, ini bisa kita bagi nih. Nah, ini satu yang perlu Anda perhatikan juga nih. Nah, kalau kali ya, jadi yang dimaksud dengan RPS kita ini adalah ketepatan menentukan tipe data nilai balikan suatu fungsi. Jadi nilai balikan suatu fungsi itu bisa bermacam-macam ya. Contoh seperti ini, kali di sini. Sesuatu bilangan dikali dengan bilangan lain, jika bilangan itu sama-sama bulat, ada nggak kemungkinan dia bilangan bulat atau dia bilangan pecacah? Saya bertanya. Silakan yang menjawab. Suatu bilangan bulat dikali dengan bilangan bulat, ada kemungkinan nggak dia bilangan cacah? Tidak. Atau desimal? Ada, Pak. Ada? Tidak, Pak. Tidak ya? Tidak ada ya? Desimal mungkin nggak ada, Pak. Nggak ada ya?
Jadi bilangan bulat dikali dengan bilangan bulat gitu ya. Tidak mungkin hasilnya adalah bilangan desimal ya. Iya, Pak. Sepakat kita ya. Nah, jadi kita tidak perlu merubah di sini. Anda masih ingat ya, float adalah bilangan desimal ya. Jadi Anda bisa menentukan di sini tipe datanya adalah integer di sini. Nah, untuk kali ya. Untuk kali Anda bisa bagikan integer nih. Jika inputnya adalah integer gitu ya, inputnya bilangan bulat, input yang pertama, input yang kedua juga bilangan bulat, maka hasil kalinya sudah pasti dia bilangan bulat. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Mungkin enggak hasil bagi suatu bilangan bulat dengan bilangan bulat lain itu desimal? Mungkin, Pak. Mungkin ya? Pak. Mungkin ya? Nah, karena dia mungkin bulat, karena dia mungkin desimal, maka kita tentukan di sini return value-nya ada float gitu ya. Jadi udah benar ya? Udah benar nih, float. Pak. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Jika nilai tambah suatu bilangan bulat dengan nilai tambah bilangan bulat lain, kira-kira apa return value-nya? Silakan Anda jawab. Integer, Pak. Bulat. Benar ya? Bulat Integer. ya? Oke. Iya, Pak. Sekarang pengurangan. Bilangan bulat dikurang dengan bilangan bulat. Apa kemungkinannya? Integer. Bilangan bulat juga. Bilangan bulat juga ya? Nah, itu ketepatan yang menentukan. Jadi, Iya, Pak. Jadi ini yang disebut dengan ketepatan yang menentukan. Jadi kalau saya jalankan mana tadi dia di sini ya. Nah, ini contoh pengaliannya nih. Nah, ini kita komen lagi ya. Ini tujuannya di komen tadi biar saya nggak bolak-balik sih. Nanti kalau mau di-share ininya, tapi udah lah, ini kan ada video nih, nanti dia bisa lihat ya. Nah, ini print. Nah, ini bisa saya kasih integer nih, D di sini ya. Ini karena bilangan, ya bulat ya. Jadi perkalian bilangan bulat, kalau pembagian pasti dia kemungkinan ada float, saya kasih float, penjumlahan bisa bilangan bulat, pengurangan bisa bilangan bulat, D ya. Jadi harusnya ini jalan nggak ada masalah. Nah ini yang disebut dengan fungsi yang bisa ditentukan ya. Kembaliannya apa begitu ya. Cukup jelas ya? Cukup jelas ya? Anda bisa menentukan fungsi ya, balikan fungsi ya. Integer kah, float kah, atau string kah nanti, atau yang lebih kompleks nanti bisa objek ya, tapi kita nggak sampai ke sana. Mungkin nggak sampai ke sana, kecuali yang nanti ambil ininya ke programming ya. Bisa sampai ke sana nanti. Nah, jadi cukup jelas ya. Kemudian sudah ini ketepatan menentukan tipe data, nilai balik suatu fungsi. Dan terakhir adalah ketepatan membedakan fungsi yang memiliki nilai balik dan tidak memiliki nilai balik, sudah saya jelaskan juga tadi ya. Nah, jadi itulah fungsi dan semua hal-hal yang terkait dengan fungsi. Silakan jika ada pertanyaan. Silakan jika ada pertanyaan, silakan. Terkait fungsi. Jadi kita sudah bahas tadi mulai dari fungsi itu apa, fungsi itu tujuannya, kemudian fungsi itu bisa memiliki parameter dan tidak memiliki parameter ya. Nah, contohnya yang di atas ini ada yang tidak pakai parameter, cetak baris baru, ada sisanya punya parameter ya. Nah, kemudian dia bisa passing by value di sini, by value, atau passing by reference ya, by reference. Kemudian nilai balikannya di sini ya. Balik integer, ini baliknya malah float di sini. Padahal sama-sama integer nilai inputnya. Balik float. Nah, padahal nilainya sama-sama integer inputnya, tapi dia bisa berbalik float. Feedbacknya bisa float gitu ya. Nah, jadi itu adalah fungsi secara umum begitu ya. Silakan jika ada pertanyaan lain lagi, silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lain lagi terkait RPS kita, pembelajaran kita 11-12? Tidak ada ya? Cukup paham semua ya? Iya, Pak. Oke, bagus lah kalau cukup paham. Kemudian untuk tugas pertemuan 9-10 ya kalau nggak salah ya, 8-9-10 ya, yang habis UTS kita 9 ya, 9-10. Anda cobakan sajalah pembelajaran itu tuangkan dalam kodenya, sesimpel yang Anda bisa. Jadi programnya jalan aja. Jadi bikin video seperti biasa, bikin video,
kemudian apa untuk yang wajib ya, untuk yang wajib seperti algoritma itu mungkin Anda jabarkan saja ya, Anda buat PPT, Anda jabarkan apa pemahaman Anda terkait metode itu. Itu yang pertama. Jadi buat PPT, kemudian jabarkan terkait pemahaman Anda. Untuk yang wajib. Nah, untuk yang pilihan, coba jalankan programnya. Jadi yang tadi itu pemahaman aja PPT, nggak usah bikin program. Tapi untuk yang pilihan, coba bikin programnya. Nah, tugasnya saya kasih deadline-nya sampai kita UAS deh. Untuk program ya. Nah, untuk yang wajib itu silahkan sampai minggu depan lah, untuk minggu depan. Bagaimana? Ada masukan silakan. Silakan, ada pertanyaan terkait tugas. Jadi tugasnya kan ada 2 kan kemarin kan untuk baca itu. Jadi yang untuk format yang wajib Anda bikin saja PPT atau penjelasan. Jadi Anda jelaskan nanti topik-topik apa saja yang Anda pelajari dan apa pemahaman Anda tentang topik itu di video seperti biasa. Video di YouTube Anda upload nanti saya buatkan linknya di pertemuan hari ini bisa. Kemudian untuk tugas tambahan yang pilihan Anda buat programnya nanti Anda presentasikan juga. Tapi waktunya sampai akhir nanti. Buat program sebagus yang bisa Anda buat. Secanggih yang bisa Anda buat. Nah, ini tugas ya sampai UTS nanti kita lihat lah nanti. Kalau bagus semua nanti ya kita mungkin ke UTS ya, tapi kalau ya coba dulu maksimalkan. Bagaimana? Ada pertanyaan silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Deli ya, coba nih. Jadi PPT-nya tuh dibuat video juga atau cuman PPT gitu aja, Pak? Dibuat Kan tadi video, Bapak bilang di-upload di YouTube gitu. Ya, seperti tugas yang sebelumnya. Jadi Anda bikin PPT, pemahaman Anda ya, pemahaman Anda terkait topik yang wajib, pembelajaran wajib itu Anda pelajari, Anda buat PPT-nya. PPT-nya itu ditampilkan nanti video di YouTube-nya. Jadi ada wajah Andanya seperti bikin coding kemarin. Ada Andanya, ada PPT-nya. Iya, Pak. Nah, jadi jelaskan seperti itu Iya, ya. Pak. Nah, itu deadline-nya minggu Terima depan kasih, ya. Pak. Ya, itu datanya minggu depan ya. Datanya minggu depan, Iya, pertemuan Pak. kita minggu depan. Nah, kemudian untuk tugas programming yang tambahan kan ada banyak tuh, ada Android, ada Kotlin, ada banyak ya. Saya lupa semua, ada banyak pilihannya. Nah, itu Anda buat program sepemahaman Anda, program simple, pemahaman Anda seperti apa. Nah, itu programnya nanti dipresentasikan juga di YouTube. Nanti. Nah, itu sebelum UTS deadline-nya. Mungkin pertemuan ke-15 ya, nanti. Pertemuan ke-15. Nanti saya review di sana. Nanti kalau bagus, Anda bikin programnya semua, ada menurut saya Anda nggak perlu UAS, ya kita nggak UAS. Tapi kalau menurut saya Anda perlu UAS, ya kita UAS lah nanti. Jadi tugas itu bisa menentukan nanti Anda perlu UAS apa enggak. Karena kita kan sebenarnya mata kuliah praktek nih. Jadi kalau prakteknya Anda bagus, nanti di situ ya menurut saya nggak perlu UAS, karena emang dinilainya sebenarnya dari kemampuan Anda membuat suatu program gitu ya, dengan beragam bahasa pemrograman yang ada. Jadi itu tujuan sebenarnya pengantar coding ini ya. Silakan jika ada pertanyaan lain lagi, silakan. Ada pertanyaan? Ada chat nih. Oh, ada baiknya dari Raymond ya. Tidak ada pertanyaan lain lagi? Pak, berarti Ya. formatnya nggak ada, Pak. Format apanya? Format pembuatannya yang mana nih? Yang PPT dan PPT enggak, jadi kan PPT gini. Kan tugasnya itu misalkan ya, saya coba buka Udemy deh. Udemy. Nah, pembelajaran saya kan ini nih. Algoritma, nah pemrograman struktur dasasi untuk pemula nih ya. Ini Binus University gitu ya. Ini kan ada 3, ada pokok bahasa nih. Nah, Anda jabarkan saja. Ini kan ada topik-topik. Ada pengenalan English, single English, double English, tree, graph, hashing gitu ya. Nah, Anda jabarkan sepemahaman Anda seperti apa. Jadi bikin PPT-nya, terus jelaskan gitu aja formatnya. Jadi nggak berbentuk laporan, berbentuk PPT, tapi PPT itu ditampilkan di video YouTube nanti. Jadi Anda juga yang presentasi gitu. Jadi saya bisa menilai langsung Anda paham apa enggak gitu ya. Ya formatnya seperti itu. Jadi nggak format laporan yang ada
struktur penulisannya, ada latar belakang, ada tujuan, kayak seperti itu ya. Jadi formatnya seperti itu tadi. Jadi Anda bikin PPT, di dalam PPT Anda ada minimal menyangkut bagian-bagian ini nih. Kalau untuk struktur data untuk pemula ya, ada berapa nih? 6 bagian berarti. Kemudian untuk yang struktur data algoritma, satu lagi tadi apa? Programansi ya, struktur data ya. Algoritma satu lagi berarti. Nah, algoritma ada 5 berarti. Jadi ada input, output, operator satu lagi ya. Sama sorting di sini ada juga nih bagian. Sorting dan searching. Nah, ini penting juga nih. Ada 3 berarti. Masukkan semua lah kalau bisa masukkan. Cukup nggak? Atau pilih salah satu deh, jangan semua deh, nanti Anda bingung lagi. Yang 5 di atas. Nih yang bubble sortnya aja, ini kan sudah ada materinya kan, juga dari kemarin kan. Ini wajib nih Anda masukin nih. Konsepsi, input, output, Anda wajib masukkan, sintak dan function ini semua ada, array ini masukkan semua, function udah ada sampai kita. Nah ini yang search ini kan belum saya ajarkan nih. Iya, Pak. Nah ini pilih salah satu saja deh. Pilih salah satu, bisa bubble, atau selection, atau linear search ya. Salah satu aja Anda jelaskan. Oke? Yang di atasnya. Yang di atasnya semua. Ada selection, ada pengulangan, ada array, ada struct, ada function. Ya. Iya, Pak. Ada 1, 2, 3, 4, 5 berarti. Ini juga ada input output, ada 2 aja nih. Konsepnya input output dan operator. Kalau yang ini cukup ya, single linked list nih cuma 1, double linked list juga 1, pas ini tree juga jelas nih, cukup jelas nih, graph juga cukup jelas nih. Graph secara umum aja lah. Nggak usah pakai MSD sama shortcut path. Sama hashing juga, hashing secara umum aja. Ini secara umum aja ya, apa yang Anda pahami. Oke? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Oh, itu kan pelajaran wajibnya tuh ada 2, Pak. Itu nanti PPT-nya digabung atau dibeda-bedain, Pak? Digabung saja. Digabung. Yang Jadi- duluan ini deh. Ini dulu yang duluan nih. Yang Algoritma linked dan list. programan dulu, baru habis itu data structure-nya ya. Jadi ini jadi link list itu apa? Saya nggak tahu ada nggak di materi RPS kita, harusnya ada sih. Ada harusnya ini karena ini pelajaran basic banget nih. Tapi nggak ada kayaknya di kita, makanya ditambahin. Ini kemarin salah satu kita di dosen ini menyarankan ditambahkan ini kemarin, makanya saya tambahkan ini kemarin di grup dosen mata kuliah pengantar coding. Jadi kita disarankan nih untuk menambahkan ini sangat penting sebenarnya untuk basic programming. Jadi Anda konsep linked list, single linked list, double linked list, tree itu seperti apa secara umum saja, nggak usah spesifik tree. Kemudian graph itu seperti apa, dan hashing itu seperti apa. Itu aja ya, nggak usah sampai detail lah. Nggak usah pakai collision-nya, nggak usah pakai yang detail-detail. Shortcut path juga nggak usah. Oke? Maaf Pak, izin Ya. bertanya Pak. Ya, silakan. Berarti single link list itu cuman secara umum, pasti nggak bikin link listnya juga Pak. Misalnya kita jelasin, kan di video itu ada cara bikin link listnya gimana. Misalnya link list yang di awal atau insertion dan deletion tuh Pak. Gimana Ya, tuh Pak? jadi Anda jelaskan link list itu secara umum, kemudian ada beberapa tipe kan, ada yang dimasukkan di awal, ada yang di tengah kan, ada yang di akhir kan. Yang ada di akhir. Ya, jadi itu jelaskan. Kemudian double link list yang ada di depannya, ada di belakangnya gitu kan. Kan itu konsepnya. Nah, Iya, jadi Pak. itu konsep itu yang penting. Jadi ya itu ada jelaskan, itu harus dijelaskan. Kalau nggak dijelaskan itu nggak ngerti dong berarti. Ya, itu jelaskan ya. Iya, Pak. Juga tree-nya juga, tree itu seperti apa gitu. Tree itu ada root-nya, ada child-nya gitu ya. Nah, Iya, itu gimana membentuknya ke bawah, graph-nya juga seperti apa, ada path-nya, ada node-nya gitu ya, dijelaskan itu. Sama hash-nya, hash itu ada map-nya kan, ada table-nya gitu ya. Nah, itu konsepnya saja jelaskan, tapi nggak usah terlalu detail gitu. Ini kan kayak sorter path, ini kan detail nih. Iya, Jadi Pak. nggak usah, jadi collision juga nggak usah gitu. Tapi secara umum lah, ya. Baik, Pak. Terima Oke. kasih, Pak. Ya, yang lain silakan.
Silakan yang lain, tidak ada lagi. Nah, untuk Pak. tambahannya, ya silakan. Jadi tugas minggu depan tuh 3 video, Pak. Dua video, satu video saja, yang ini saja. Digabung. PPT-nya Anda bikin yang ini. Enggak, tugas yang minggu apa, Pak? Minggu 9. Minggu 9 yang mana? Yang tugas yang Bapak bilang tadi. Heeh. Kalau yang ini kan untuk akhir semester. Enggak, ini untuk minggu depan. Yang untuk akhir semester nanti yang tugas ini. Yang tugas tambahan kan ada mata yang tambahan kan ya. Enggak, sebentar, yang mata kuliah coding mana nih? Nah, ini ya. Mata kuliah coding kan ada tambahan nih. Nih. Ini coba ke sini nih. Mana dia nih? Pengumuman dari saya ya. Nah, ini yang pengumuman dari saya. Ini kan wajib. Ini kan dua ini wajib kan Anda pelajari. Ya kan? Iya, Pak. Nah, ini kan pilihan, pilih salah satu kan? Iya, Pak. Nah, ini yang untuk minggu sebelum UTS nanti. Jadi pemrograman menggunakan bahasa C++, ada pakai Java di sini. Ada Java desktop, ada OP, ada Android di sini malah nih. Nah, jadi Anda bisa bikin nanti program simple lah, terserah Anda mau bikin program apa, ya kalau bisa berfungsi dengan baik lah, fungsi fungsionalnya apa ya, terserah lah ya. Nanti itu yang dikumpulkan. Bisa nanti, atau nanti saya inikan lah, saya jabarkan lah ya. Kira-kira kalau bikin ini bisa nggak? Bikin aplikasi untuk menghitung ini sajalah, menghitung nilai mahasiswa, bisa nggak? Jadi inputnya nanti Anda masukkan nilai Anda satu semester begitu ya, nilai UTS-nya berapa, UAS-nya berapa, UTS berapa, UAS berapa, kuisnya berapa, kehadirannya berapa, nanti keluar nilainya A, B, C, atau D gitu. Tapi di bahasa pemrograman yang ini, yang 5 ini gitu. Itu aja lah ya. Baik. Bisa? Kira-kira? Jadi ada input nanti ya, jadi nilainya berubah ya. Kalau saya kasih 20 nanti nilainya berubah lagi. Kalau saya kasih 30 nilainya berubah lagi nanti. Itu ya kurang lebih ya. Oke? Ada pertanyaan lain lagi? Silakan. Ada pertanyaan lain lagi? Terkait tugas? Tidak ada ya? Pak, untuk durasi video PPT-nya, Pak? Kalau bisa ya secepatnya lah, secepatnya. Tapi kalau emang panjang ya nggak apa-apa, nggak panjang juga nggak apa-apa lah. Penting Anda paham itu basic banget. Oh, gitu Pak. Soalnya Bandicam kan kami batasan cuma 10 menit, Pak. Nah, coba pakai ini OS itu coba. OS, ada yang saya kirim Yang juga satu lagi, Pak. Ya, yang OSB itu ya. Yang di learning kan, Pak? Ada di learning, ada saya kasih contohnya yang bahasa Inggris tapi dia OSB kalau nggak salah. OSB nih. Apa namanya ya? OS. Bentar. Nah, OBS Studio namanya. Nih YouTube-nya saya kirimin deh ke grup deh. YouTube tutorial OBS Studio. Ini ada yang bahasa Indonesia nih saya lihat tadi pagi. Nah, ini ya. Nih, ini Anda bisa pakai nih yang dari Pak
Pak Stekom ini, Pak Soleh. Ini saya kirim ke grup WA ya. Jadi satu. Nah, pertanyaan itu ya. Itu cukup jelas di situ dan itu bisa cukup panjang waktunya. Oke? Ada pertanyaan lagi silakan. Gimana yang bertanya tadi, cukup jelas nggak? Atau bisa juga seperti ini, Anda bikin Bandicam-nya satu-satu video ya, nanti 10 menit, terus sambung lagi presentasi berikutnya 10 menit, nanti Anda gabungkan saja pakai video converter lah, atau namanya Shotcut nih. Ini aplikasi namanya Shotcut. Nah ini bisa nanti untuk menggabungkan nih, menggabungkan video-video gitu. 2 atau 3 video, atau 4 video, atau 5 video, namanya Shotcut. Nanti Anda juga bisa pakai aplikasi ini. Gitu ya. Cukup jelas ya. Yang bertanya tadi, siapa namanya? Yang bertanya tadi cukup jelas ya. Terkait batasan video. Jadi bisa bebas, tapi kalau memang batasan dari Bandia cuma 10 menit, ya Anda bisa combine nanti. Oke, silakan jika ada pertanyaan yang lain lagi. Ada pertanyaan lain, silakan. Tidak ada pertanyaan lain lagi? Tidak, Pak. Tidak ya? Oke, kalau tidak ada, coba nyalakan dulu videonya semua deh. Saya mau screenshot dulu. Yang ada di sini. Oke, kita screenshot ya. Jadi gini. Oke ya. Satu dulu ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih partisipasi Anda. Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri kelasnya ya. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan bisa di WA, di grup. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya.